Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang pesan penting untuk dirimu. Ini secara general aku bakalan lihat energi kamu. So, buat siapapun yang klik video ini, berarti ini pesannya untukmu. Karena aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi, entah kenapa aku pengen ngebuat ini secara general. Karena kemarin aku udah buat secara pick a card. Tapi secara general ini aku juga mau ngecek soal energi kamu, jadi update energi yang sekarang sama energi kamu di 1 bulan ke depan. Perlu diingat, ini adalah collective reading dan general reading, jadi energi bisa resonan, bisa tidak, dan kamu harus proses baik-baik. Jadi untuk disclaimer lainnya aku tulisnya di bawah. Kamu tinggal cek aja di bawah. Dan jika masih mumet mikirin seseorang atau someone, hempaskan dulu sejenak, clearing dulu. Jadi tarik atensi kamu ke diri kamu sendiri. It's going to help banget untuk pembacaan tarot gitu. Jadi karena kalau kita mikirin orang lain tuh biasanya yang ambil atau yang kamu kasih ke aku adalah energi seorang itu gitu. Jadi karena ini mau fokus tentang diri kamu, so fokus ke diri sendiri. So, tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi ya, tarik nafas, tahan, hembuskan. Aku bakalan langsung lihat energi kamu, kita cek dulu. Your energi saat ini seperti apa? Okay. You're a very strong person sebenarnya, very confident juga. You already know what to do. Kamu udah tahu mau ngapain, udah tahu. Beberapa dari kalian bahkan udah mantep banget sama jati diri. Sorry, suara aku tiba-tiba hilang. Udah mantep banget sama jati diri kamu gitu. Yang aku lihat sebenarnya gini, jawabannya apapun yang kamu cari saat ini sebenarnya jawabannya di dalam diri sendiri. It's time for you buat benar-benar learningnya dari permasalahan dan experience kamu yang kemarin gitu. Karena to be honest, opini orang lain itu juga cuma sebagai pemanis kehidupan kamu aja. Pertama di sini banyak banget yang sudah menemukan jati diri dan akhirnya bisa menemukan orang yang pas buat aku yang kayak gimana ya gitu. Jadi menemukan saat kita menemukan diri kita sendiri, kita tuh akan tahu orang seperti apa atau pasangan seperti apa yang kita butuhkan gitu. Jadi itu sama aja kayak kamu ngebangun cinta ke diri sendiri dan akhirnya menarik cinta untuk diri kamu. Dan yang kulihat di sini banyak recognition yang terjadi. Jadi untuk yang kalian fokus sama kerjaan atau kamu fokus sama karya-karya kamu, diakui lah gitu. Nah, yang kulihat dari energi The Star di sini itu bagaikan telur yang kemarin itu di cracking open gitu istilahnya. Jadi sekarang lagi pecah telur lah gitu. Everything kayak pintu-pintu yang tertutup kemarin itu semua kebuka. Yang kemarinnya terhambat itu semuanya terbuka kalau aku lihat. And then di sini kalau secara energi aku lihat cukup balance, which is balancing energi itu bisa from within and dari luar, jiwa dan raga. Terus juga vibrasi kamu juga cukup oke kalau aku lihat di sini. Your lucky color is purple, yellow, orange, and a pink and blue. Itu bisa jadi color-color yang menstimulasi keberuntungan juga. So kalau aku lihat di sini, energi kamu saat ini ada yang falling in love, ada juga yang someone falling in love with you, but itu sebenarnya balik lagi di refleksi dari diri sendiri. Once kita honoring ourselves, kita menghargai diri sendiri, kita kayak loving ourselves, and then kayak memprioritaskan diri sendiri, mencari jati diri kita, akhirnya menemukan jati diri kita. Yang tadi aku bilang, yang kamu proyeksikan adalah something that you deserve di dalam kehidupan gitu. Jadi balik lagi itu balik ke diri sendiri, and then balik lagi nih ke masalah karir dan hal-hal lain yang butuh pengakuan lah gitu istilahnya, atau butuh validasi. You'll get it. Kamu akan dapetin itu. But yang tadi aku bilang, there's something about yourself yang sebenarnya every mystery
things in your life atau sesuatu yang misterius, kejadian-kejadian misterius dalam kehidupan kamu, jawabannya itu sebenarnya di dalam diri sendiri. You already know the answer. Kamu udah punya sendiri answernya atau kamu udah ada jawabannya di dalam diri. Coba kulik gitu. And then di sini yang aku lihat situasi hubungan kamu yang tadi aku bilang balance, bukan hanya di diri sendiri tapi juga balancing untuk hubungan sosial sama yang di atas. Jadi balancingnya duniawi sama spirituality cukup balance di sini. Akhirnya intuisi akan semakin terasa, dan yang aku lihat di sini beberapa dari kalian juga mungkin terbiasa gunain intuisi, terbiasa untuk menggunakan kemampuan spiritual kamu lah gitu untuk kehidupan. Well, di sini akan lebih jelas lagi atau lebih terasa lagi. And then di sini ada energi Taurus, Aquarius, Pisces, Scorpio, Cancer. If I talk about zodiac, kalau aku ngomongin soal zodiac, check Sun, Moon, Rising, and Venus, and Vedic Rising. Jadi jangan hanya terpaku karena ini bagian dari elemen saja. Jadi elemennya ada Earth, ada air, and then ada water. Water cukup banyak di sini, berarti juga ada ngomongin soal emotion yang fulfilling. Tapi kalau aku lihat, jadi ada sebuah situasi yang memenuhi kepuasan di dalam diri. So aku bakalan lihat energi kamu di 1 bulan ke depan. Just be honest. Jadi kita speak the truth. Kita menjalani kehidupan dengan jujur. Pertama yang harus kita berikan kejujuran adalah diri sendiri. Dan saat kita melakukan sesuatu, at least kayak walk your talk lah gitu. Kayak kamu nyaranin orang sesuatu, kamu juga harus mampu untuk menjalani itu juga gitu. Dan yang tadi aku bilang, jujur. Ucapin apapun yang kita ucapkan, dasarnya dari kejujuran. It's really going to help untuk fase-fase kamu healing. Fase-fase kamu menyembuhkan diri atau membuka blok-blok yang dari kemarin menghambat diri kamu gitu, melebur karma-karmamu. Di sini energi in the future, I see yang tadi aku bilang ini validasi karena dari tadi soal kejujuran tadi yang aku saranin tadi itu akan ngebantu kamu di 1 bulan ke depan untuk mendapatkan keadilan. Jadi kayak ada sesuatu yang diadilkan dalam hidup kamu, dan justice is all about the truth. It's all about something that we deserve, sesuatu yang kita berhak untuk dapetin dari apa yang kita tanam gitu. Jadi apapun yang kita tanam, kita lakukan dasarnya dari kejujuran dan ketulusan, kita akan dapat feedback yang baik juga. Karena kalau justice ini timbangan. Jadi saat kita menanam sebuah keburukan, kita akan dapetin itu juga. Saat kita menanam kebaikan, kita akan dapat kebaikan. Well, it's cliche dan simple memang, cuman itu yang terjadi dari justice. Dan justice itu juga diadili gitu. Diadili depending if you do something good in life, pasti keadilan memihakmu gitu. And then di sini dari energi justice sendiri, it's like a warrior, kayak kesatria lah gitu. Tapi armornya ini gold, artinya ada posisi yang akan lebih baik di dalam kehidupan kamu saat kamu melakukan tindakan kesatria gitu. Kalau tindakan kesatria apa aja? Bertanggung jawab, jujur, terus juga teguh, membela yang benar, sikap-sikap seperti itu. Itu akan sangat ngebantu kamu di masa depan dan di depannya lagi. And then yang aku lihat di sini energinya cukup happy, kalau aku lihat cukup tenang. Kamu bisa istirahat dengan tenang. Mungkin beberapa dari kalian yang kemarin ngerasa susah banget buat tidur gitu, karena kalau setiap tidur overthinking akan sesuatu, ini bakalan menemukan titik dimana oke, damai gitu, tidur gampang, istirahat gampang, karena dari energi the Four of Swords di sini secara harafiah ini momen istirahat, kita mengistirahatkan mental kita. And then dari energi the Four of Swords sendiri, you get a lot of message di sini, pesan-pesan tentang diri kamu through mimpi, lewat mimpi gitu, atau bahkan ada
beberapa kalian yang mungkin mengalami kayak brain fogging atau nggak bisa berpikir dengan jernih gitu karena banyak pikiran. Nah, momen istirahat itu seperti kayak membersihkan yang kotor. Nah, yang kulihat di luar dirimu, diri energi The King of Pentacle itu energi very stabil secara finansial atau secara materi. Dan ini lebih seperti kayak nunjukin dari hasil kerja keras kamu kemarin ini adalah sesuatunya. Energi The King of Pentacle itu juga menunjukkan seseorang yang punya rasa safety, punya rasa aman soal dirinya sendiri, confidence. Dan ini yang akan muncul paling pertama di 1 bulan ke depan, rasa confidence dari apa yang kamu punya. And then di sini energi Virgo, Taurus, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius. Yang tadi aku bilang, check summaries of Venus and Vedic rising. So aku bakalan lihat important message for you. This is an important message for you. The High Priestess again, ini kayak validasi. Mungkin beberapa dari kalian juga memang terbiasa untuk reading tarot atau bahkan terbiasa untuk menggunakan kemampuan spiritual atau kamu punya bakat supernatural atau bahkan memang kamu turunan dari orang tua atau kakek nenek yang mempunyai bakat-bakat seperti itu. Cuman kalau aku lihat dari energi The High Priestess sendiri, it's follow your inner voice, itu bakalan sangat akan ngebantu untuk kamu menemukan jati diri atau life purpose kamu. Yang perlu diingat dari energi The High Priestess ini adalah balancing. Jadi balancing itu bukan cuma ada orang yang punya kekuatan supernatural. Every day yang dia obsesikan adalah hal itu aja. It's not healthy. Segala sesuatu yang berlebihan, segala sesuatu yang too much, yang berlebihan, itu nggak akan pernah sehat. Kita harus tahu limitnya kita harus tahu kecukupan kita, dan kita harus tahu cara menyeimbangkan itu. Contoh misalnya saat orang terbiasa sendiri gitu, orang itu harus butuh bersosialisasi juga, jadi interaksi juga harus. Jadi itu diseimbangkan. Atau misalnya kita kuatin hubungan kita sama yang di atas, akhirnya kita lupa hubungan kita sama sesama manusia, itu juga nggak terlalu baik kan gitu. Jadi balancing di tengah-tengah itu akan sangat ngebantu kamu untuk mewujudkan atau memanifestasikan apa yang kamu mau. Saat kamu di titik tengah, kamu tahu nih gitu kemampuan diri, keyakinan diri, dan kamu bisa lebih tenang lagi gitu, tidak terlalu obsesi untuk mana nih gitu. Jadi tidak mengekang caranya semesta untuk bekerja. Dari energi The Four of Cups sendiri, I see di sini beberapa dari kalian ada titik jenuh mungkin karena udah biasa untuk menjalani kegiatan sehari-hari yang itu aja, jadi ada titik jenuh. Cuman gini, sometimes what you ask atau sesuatu yang kamu pinta itu nggak datang secara harafiah itu gitu. Misalnya kamu minta apel, nggak datang secara harafiah apel. Tuhan mungkin memberikan bibit, kamu diberikan tanah dulu nih, terus kasih bibit gitu. Bisa datangnya dari situ, atau bisa datangnya dari perantara. Yang datang ke dalam hidup kamu seseorang yang bawa hadiah gitu. Ternyata hadiahnya apel, tapi jangan ditolak. Jadi ini kontemplasi cara kamu untuk menerima sesuatu. Jadi once, contoh misalnya seseorang memberikan kamu hadiah, komplimen, kata-kata manis, terima, say thank you. Kalau misalnya masih ada pikiran-pikiran yang kayak ini apa nih gitu, cara balasnya gimana atau maksudnya apa gitu, itu kan berarti dari dalam diri masih denying about what we deserve, kayak masih melawan apa yang kita berhak untuk dapetin. Jadi rasa percaya diri untuk bisa dapetin tuh harus tumbuhin dulu. And then The Four of Cups itu juga kadang-kadang saat kita minta sesuatu dikasih tapi dengan distraction. Contoh gini, misalnya kamu minta dihadirkan seseorang. Ada nih orang, tapi ada orang lain juga yang datang. Jadi kamu diberikan pilihan untuk memilih. Salah satu pilihan itu yang benar, pilihan yang satunya adalah distraction doang atau ujian aja. Jadi
bijak lah. Cara bijak gimana? Tadi udah balik lagi ke awal. Di sini ada the Seven of Swords, deceit. Ini tuh nomor. Yang aku lihat di sini gini, balik lagi soal kecukupan. Bentar. And then the Nine of Swords. Jadi kadang-kadang logika kita atau ego kita mau sesuatu nih, banyak nih gitu. Make sure itu sesuatu yang memang kamu butuhkan secara jiwamu, bukan dibohongin sama ego dan ilusi semata. Karena kadang-kadang ujian itu bisa datang dari diri sendiri, karena kita membohongi diri sendiri tadi gitu. Kita terjebak sama illusion yang kita buat sendiri. Oh, kebahagiaan itu harus seperti ini gitu, karena kita lihat di orang lain. Bukan karena untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Jadi tujuan utama yang harus kamu lakukan saat ini, PR-nya adalah untuk menemukan jati diri, apa yang pas buat kamu. Jadi nggak perlu sama kayak orang lain. Jadi konsep kebahagiaan itu setiap orang pasti kan beda-beda, dan sebenarnya kita mempunyai inspirasi itu boleh, tapi jangan sampai kita menyamaratakan gitu loh. Kita harus plek ketiplek sama si orang yang kita inspirasikan itu. Balik lagi, itu sama aja kita menjebak diri kita sama konsep illusion. So aku bakalan lihat ke search for it. Removing yourself dari drama itu akan sangat ngebantu. Jadi kadang-kadang kita akan menghadapi sebuah drama di kehidupan. Sometimes drama itu kan seperti bumbu ya, gitu, seru. Tapi ini waktunya kamu hempaskan diri kamu dari situ, gitu. Ibaratkan lagi dibersihin, jangan kotoran-kotoran dulu, jangan main kotor dulu. Di sini ada the moon. Ya, going to meet someone. Ini bisa kayak temen, bisa jadi kayak best friend, atau misal teman permainan, teman main kamu lah gitu. Karena di sini ada the love, youth, and the moon. Bisa teman main atau teman yang udah lama kamu kenal. Itu there's saran aku visiting lagi masa lalu kamu. Jadi bukan ke mantan ya, tapi sosok orang yang mungkin ngebangun hubungan berdasarkan pertemanan dan persahabatan. You get a lot of message dari hubungan tersebut, karena yang aku lihat walaupun ada perbedaan dari koneksi tersebut, cuman kalau aku lihat ini bisa membahagiakan. Karena there's a love yang pure gitu. Jadi dia nggak minta apa-apa dari kamu nggak butuh apa-apa dari dia. Jadi just hubungan yang ngebangun secara natural. Jadi respectnya juga natural gitu. Bukan karena pengen ini itu. Kiss. Yang aku lihat di sini yang perlu kamu tahu adalah gini. Sometimes kayak kamu saat berinteraksi nih sama seseorang, mungkin kamu udah bisa menebak orang ini kayak gimana gitu. Beberapa dari kalian punya kemampuan untuk kayak ngebuka kunci kebahagiaan seseorang, atau bahkan kayak gak ngerapihin sih, seperti kayak menyusun puzzle-puzzle yang terjadi dalam hidup orang-orang gitu. Cuman make sure kamu selesaiin masalah kamu dulu sendiri. Karena di sini gini, everything yang kamu fokusin apapun yang kamu fokusin itu sebenarnya dikasih jalan yang sangat mulus gitu, asal kamu mau disiplin ke situ, asal jangan terpengaruh sama distraction. Ini aku masih agak sebenarnya agak penasaran ya, lebih seperti kayak banyak pesan tentang percintaan kamu yang mungkin kamu akan dapat jawaban atau konsep healing, dapetin healing datangnya dari itu pertemanan. Jadi bangun dulu pertemanan sama someone. Jadi saat ketemu sama seseorang, bangun pertemanan dulu, nggak langsung dia harus jadi ini, dia harus jadi itu gitu. Belajar untuk benar-benar tulus secara pertemanan. Dan yang kulihat dari energi the moon, youth, and love di sini,
um, ada nostalgia yang terjadi. Jadi yang tadi aku bilang ini bisa jadi kayak sama teman lama banget gitu, teman waktu sekolah, teman-teman main gitu, yang udah lama kenal gitu. Ini kamu bisa menemukan sesuatu di situ. So, kita bakal lihat dari Lenormand ya. Lagu Moon River itu bisa jadi inspirasi juga karena aku dari tadi denger lagu itu. Di sini ada Railroad, juga beberapa dari kalian mungkin ada mengalami hubungan yang LDR. Cuman di sini ada pertemuan untuk kalian yang sudah menjalani long distance relationship. Ini ada kejadian-kejadian yang kayak bad luck bertahun-tahun. Ini bad lucknya akan dihilangkan. And then yang tadi aku bilang ini kayak there's something about your best friend, sahabatmu atau teman baik kamu. Pokoknya di dunia pertemanan lah gitu kalau aku lihat. Itu ada sesuatu yang tulus di situ, ada sesuatu yang harus diperjuangkan juga sama diri kamu. Ingat ya, if you want love, kamu harus tahu cara effort juga. Jangan, contoh misal gini, aku tuh ketemu banyak orang-orang kayak klien perempuan yang mindsetnya tuh tetap cowok itu harus berjuang dan berkorban, sementara dianya cuma leha-leha aja. Nggak bisa kayak gitu dong, harus adil. Jadi harus saling membalas ibaratkan. Kayak main tenis lah gitu. Kayak kamu dia ngelempar bola, kamu lempar balik gitu, tektokan. Sama kayak komunikasi juga seperti itu. Misalnya ada cowok nih yang usaha, atau seseorang yang usaha lah gitu, ngechat kamu dan segala macam. Bukan berarti harus tugasnya dia nanya terus gitu. Kamu bisa tanya balik. Jadi ini balik lagi ya, ini untuk beberapa kalian yang mindsetnya masih seperti itu. Cinta itu kita juga harus berjuang gitu. Mau laki-laki mau perempuan sama aja, tetap harus berjuang. Tetap harus punya effort gitu. Kita harus tetap membalas juga. If you love someone, kamu nih suka sama seseorang, you flirt with someone, ada rasa crushing suka-suka, jangan hanya ketutupan sama gengsi gitu. Harus mampu ada effortnya, harus berjuang juga. Di sini yang tadi aku bilang, makanya kalau kita ngebangun hubungan lewat pertemanan, itu kan tidak ada apa ya, maksudnya tidak ada beban juga gitu. Aku harus flirting gimana nih gitu, karena berteman gitu. Nah, caranya adalah menemukan pertemanan yang tulus. Jadi kamu jadi diri kamu sendiri, dan saat kamu memberikan cinta dan perhatian itu secara natural, tidak dibuat-buat gitu. And then if you're not looking for love, di sini untuk kalian yang nggak nyari cinta, pesannya adalah gini, temuin sahabat gitu untuk beberapa dari kalian. Jadi sahabat-sahabat dalam hidup kamu bisa sangat akan ngebantu, karena konsep cinta itu bukan hanya romansa aja. We get love dari orang tua, dari hewan peliharaan, dari sahabat gitu. It's what you need. So aku bakal lihat the outcome of the situation. Kalau aku lihat another justice di sini. Justice itu kan menggambarkan keadilan yang tadi aku bilang. Jadi ini kayak validasi. Ke depan sana ada sebuah konsep keadilan dan status sosial yang sebenarnya meningkat karena kamu menjalani kehidupan dengan jiwa kesatria gitu. Nah, yang kulihat di sini mampu untuk melepaskan apa yang harusnya dilepaskan gitu. Juga ini bukan artinya kayak kamu kalah ya, tapi kamu tahu kapan harus berhenti, kapan kamu harus stop, agar tidak kehilangan diri sendiri. Namun dari yang aku lihat dari lagi the page of coin sendiri, balik lagi, kalau ngomongin soal finansial, karir ini cukup aman, cukup stabil malah gitu. Karena kalau aku lihat ini pun mampu untuk bisa kamu giving atau berikan rezeki yang kamu punya ke orang-orang sekitar atau ke lingkungan sekitar kamu. But again, kamu harus tahu kecukupan diri. Jangan sampai kamu losing yourself dalam melakukan sesuatu, bekerja, mencari kekayaan, mencari ketenaran gitu, sampai akhirnya kehilangan moral sendiri. Jadi harus tahu kapan harus melepaskan. Ini bukan sesuatu hal yang apa ya, harus dikubur
dilepaskan, dihempaskan banget, enggak. Sometimes you can revisit itu, gitu. Apapun ya, kadang-kadang contoh misalnya kamu penulis nih, kena writer blocks, nggak bisa nulis apa-apa karena nggak ada inspirasi, bukan berarti kamu harus kayak menghempaskan karir kamu itu, enggak. Cuman berhenti dulu sejenak gitu, sampai kamu dapet inspirasi lagi, baru nanti balik nulis lagi. Bisa seperti itu juga. Karena sometimes yang aku lihat di sini gini, saat kita memforsirkan melakukan sesuatu, saat kita lagi jenuh, lagi overwhelmed banget, lagi kewalahan banget, akhirnya orang-orang biasanya akan tumbuh rasa nggak suka ngelakuin itu. Jadi kayak saat kita ngelakuin sesuatu hal, saat kita nggak mampu, ujung-ujungnya kita akan benci ngelakuin itu gitu. Jadi jangan sampai you grew hate atau menemukan sesuatu yang negatif padahal itu sesuatu yang kamu cintai gitu. So this is your reading. Thank you for watching. Bye.